Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan utama yang menjadi khotbah kita untuk minggu ini terambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Tema kita bukan hanya yang baik saja. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema kita minggu ini hendak menegaskan tentang satu hal, yakni bagaimana kita memperdalam akar iman, bukan hanya melalui kondisi yang aman-aman saja, tetapi juga melalui kepahitan hidup. Ada ungkapan mengatakan, manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dimuntahkan. Mengapa, saudara-saudara? Sebab terkadang di balik manisnya kehidupan, ternyata langkah kita terarah pada kebinasaan. Tetapi terkadang di balik kepahitan hidup, langkah kita diarahkan kepada kemenangan dan kebahagiaan yang sempurna. Mari kita belajar untuk memetik makna di balik cara orang Israel atau orang-orang di Timur Tengah saat menanam pohon kurma. Sudah pasti, saudara-saudara, bahwa seorang petani kurma akan memilih biji kurma yang terbaik dengan harapan bahwa kelak ia akan mendapatkan hasil yang melimpah. Tetapi biji yang baik ini ternyata diperlakukan dengan cara yang tidak wajar. Biji itu ditanam di tanah yang kering, gersang, tandus, dan berpasir. Si petani menggali lubang, lalu menutup lubang itu dengan batu. Saat biji kurma mulai tumbuh,
Ia mengalami tekanan yang begitu berat, dan ia harus berjuang untuk bertumbuh. Karena ia tidak mampu mendorong batu yang menindihnya, maka korma mulai memperkuat akarnya. Akarnya terus merambat sampai ke dalam tanah dan terus berusaha mencari sumber air untuk memperkuat pokok utama, yakni bakal batang. Semakin dalam akar itu merambat, melewati celah batu, menembus tanah yang keras, maka semakin kuat pula akarnya. Dan hal ini memberi efek kekuatan pada batang untuk menggulingkan batu yang ada di atasnya. Setelah pohon kurma melewati tekanan yang sangat berat dengan menggulingkan batu yang menindihnya, maka ujian selanjutnya akan dianggap biasa-biasa saja. Pohon korma menjadi satu-satunya pohon yang dapat bertahan dalam kondisi cuaca dan iklim ekstrim sekalipun. Kemarau yang panjang tidak akan membuatnya mati. Dan karena sejak awal ia bertumbuh ke dalam dengan memperkuat akarnya, maka sekalipun badai dan angin kencang menerpanya, ia tidak akan pernah tumbang. Dan karena sejak awal pula ia telah berjuang untuk mencari sumber air yang akan memberikan pertumbuhan yang sehat bagi batangnya, maka ketika ia berbuah, buahnya bertahan dan hasilnya pun maksimal. Nah, bukankah ini adalah prinsip kehidupan yang sangat luar biasa? Itulah sebabnya saya mengerti apa yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 71. Dalam bahasa Toraja dicatat, Meloduka sia, angku mangka monarua parri, kumua angku ma'din umpeladai tumintu apa mi pondok. Ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Belajar untuk tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Belajar untuk mengerti bahwa meraih masa depan yang gilang gemilang tidak seperti membalikan telapak tangan. Ada perjuangan yang ditandai dengan keringat dan air mata. Ada perjuangan yang tidak mudah, yang akan membuat kita bekerja keras, meneteskan keringat dan bahkan air mata. Bahwa aku tertindas itu baik, agar aku belajar untuk melatih diriku tentang apa itu arti kesabaran. Sabar untuk dibentuk oleh Tuhan menurut maksudnya, mematikan keegoisan, dan mulai tabah menanti pemenuhan janji Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, benar bahwa untuk mengetahui sudah sejauh mana kemampuan seorang murid dalam menerima pelajaran, maka ada yang disebut dengan semester atau ujian. Itulah sebabnya, hai anak-anakku yang masih sekolah dan masih kuliah, jangan pernah kamu berharap untuk dapat melewati ujian atau semester dengan kepala tegak. Kalau you sendiri sebelum ujian tiba, ternyata acuh tak acuh dalam belajar. You hanya sibuk dengan kesenanganmu, dengan gadgetmu, dengan Androidmu, dengan iPhonemu, dengan permainanmu. Jangan pernah berharap you akan mendapat nilai yang terbaik. Karena itu bagi kamu yang malas belajar, ujian akan menjadi momok di matamu. Sedangkan pada sisi yang lain, orang tuamu berharap kamu kelak menjadi anak-anak yang sukses. Bagi orang tua, pelajaran dari pohon korma hendaknya mencelikkan mata kita.
bahwa harapan untuk melihat masa depan anak-anak yang gilang gemilang tidak akan mungkin kita gapai jika kita sendiri dalam sikap dan perilaku setiap hari lebih banyak bersungut-sungut, mempersalahkan keadaan daripada berjuang tanpa lelah di tengah kepahitan hidup yang ada dan selalu bersyukur atas setiap pencapaian dalam hidup. Ingat, keteladanan hidup yang baik, gaungnya itu lebih kencang dibandingkan 1001 macam kata-kata nasihat. Hai orang tua, berhati-hatilah, sebab mata anak-anakmu selalu tertuju pada apa yang engkau lakukan dan yang engkau kerjakan. Berhati-hatilah, karena telinga mereka sangat peka mendengar setiap kata yang keluar dari mulutmu. Saatnya sekarang kita belajar pada Ayub. Walau badai pencobaan datang menerpa, ia tetap bersabar menghadapinya dan mau belajar taat pada otoritas Tuhan. Ya, saatnya sekarang kita mau belajar taat pada otoritas firman Tuhan. Bukan mengikuti hawa nafsu kita sendiri, bukan mengikuti kemauan kita sendiri. Mari belajar dari Daud, yang walaupun memiliki kedudukan tinggi sebagai raja, seorang yang dikagumi, disegani, dan sangat terkenal, ia memiliki kekayaan yang melimpah dan juga pasukan tentara yang kuat. Namun ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Kerinduannya untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan membuatnya rela ditegur dan dikoreksi setiap saat. Bahkan ia memohon kepada Tuhan untuk selalu diselidiki hatinya apabila masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Daud berkata dalam ayat yang kedua, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Daud memiliki tekad yang kuat untuk dibentuk oleh Tuhan. Ia siap ditempah oleh Tuhan, walau tempahan itu terasa sakit, sebab Daud percaya di balik rasa sakit karena tempahan Tuhan, ujung-ujungnya adalah kemenangan dan sukacita. Sehingga tepat apa yang diucapkan oleh seseorang, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang miliki hati yang rela dan ikhlas saat ujian atau pencobaan datang menerpa hidupmu. Pencobaan itu akan menjadi alat untuk memurnikan hatimu, hati kita semua, menjadi pribadi yang lebih baik, yang rendah hati, yang tulus dan jujur apa adanya. Ujian itu akan mendewasakan kita, sehingga kita memiliki mental yang tangguh, tidak mudah lemah, tidak mudah patah semangat, serta tidak mudah mundur dari kesetiaan pada Tuhan. Ingat Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Karena itu camkan hal ini, bukan yang baik saja atau yang menyenangkan saja sebagai petunjuk bahwa hidup kita diberkati, tetapi juga kesetiaan kita menerima kepahitan sebagai pilihan Tuhan untuk membentuk iman kita, itu juga adalah berkat. Dan jika kita dapat melewatinya dalam kepasrahan penuh, setia menghidupi firman-Nya, maka Tuhan Yesus bersabda, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7b. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.